Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau karir di bidang HR atau sumber daya manusia itu kayak klub eksklusif yang susah banget ditembus? Nah, coba deh kita resapi kutipan satu ini. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim siapa, tapi kesuksesan adalah hak setiap anak bangsa. Dalam banget ya, ini ngingetin kita kalau hambatan buat berkembang, termasuk di dunia HR, itu sebenarnya bisa didobrak oleh siapa aja, dari latar belakang apapun. Karir yang sukses itu murni hak Anda kok. Sekarang kita langsung aja bedah peta jalannya. Ibaratnya, ini kompas kita buat jadi profesional HR. Kita bakal belajar strategi ngurus SDM ini benar-benar dari nol. Dan kabar baiknya, Anda sama sekali nggak butuh gelar psikologi loh buat memulainya, serius. Jadi, mari kita bangun fondasinya bareng-bareng dengan semangat penuh. Biar perjalanan kita terstruktur dan jelas arahnya, ini dia rute agenda kita hari ini. Pertama, membongkar mitos karir HR. Kedua, mencari titik keseimbangan organisasi. Ketiga, kompas navigasi Dave Ulrich. Keempat, 4 tantangan nyata lapangan. Dan kelima, arsitektur keahlian praktisi HR. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, membongkar mitos karir HR. Banyak banget yang mikir kalau orang HR itu kerjanya cuma rekrutmen doang, bagi-bagi form cuti, dan yang paling sering didengar, wajib banget lulusan psikologi. Wah, mending coret deh pemikiran itu sekarang juga. Kenyataannya, HR itu fungsi strategis bisnis yang super krusial. Ini tuh ilmu yang benar-benar bisa dipelajari sama siapa aja yang mau tekun nguasain seni mengelola manusia dan organisasi. Lanjut ke bagian kedua, mencari titik keseimbangan organisasi. Setelah mitosnya runtuh, kita harus tahu nih tantangan harian paling beratnya. Bayangin aja sebuah timbangan raksasa. Di satu sisi, Anda punya pengembangan SDM, yaitu mikirin kesejahteraan, potensi, dan kenyamanan karyawan. Tapi, di sisi lainnya, Anda dihadapkan pada pengembangan organisasi, berupa target bisnis, efisiensi, dan angka pertumbuhan perusahaan yang sifatnya kaku. Berat kan menyeimbangkannya? Makanya HR itu kan bukan cuma soal people pleasing atau nyenengin karyawan terus, tapi yang nggak boleh juga jadi robot perusahaan yang buta empati. Tugas utama Anda itu nemuin yang namanya jalan tengah. Gimana caranya biar kesejahteraan manusianya dapat, tapi target bisnisnya juga melesat. Semuanya harus sinergi dan saling untungin. Kita masuk ke bagian ketiga, kompas navigasi Dave Ulrich. Ini bagian yang menurut saya paling seru. Mari kita lihat konsep dari sosok yang sering banget disebut sebagai Bapak HR. Tahun 1995, Ulrich ngerumusin kompas ini. Kalau kita perhatiin ruangnya, ada sumbu vertikal yang ngebagi fokus antara masa depan dan operasional sehari-hari, terus ada sumbu horizontal yang ngebagi antara proses sistem dan unsur manusia. Nah, perpotongannya ini ngelahirin 4 kuadran peran utama. Sebelum kita bedah satu-satu, coba kita lihat sekilas tabel ringkasan ini ya. Ada strategic partner, change agent, employee champion, dan admin expert. Keempat peran ini tuh ibarat puzzle yang saling mengunci. Dari ngurusin masa depan, sampai harian, dari ngatur proses, sampai ngehandle manusianya. Semuanya ngebentuk ekosistem HR yang benar-benar utuh. Kita mulai dari yang paling kiri atas, strategic partner. Fokusnya di masa depan dan proses. Di peran ini, Anda nggak cuma duduk di balik meja nunggu perintah, tapi Anda ikutan nebak masa depan. Anda bikin manpower planning tiap 6-12 bulan, ngitung butuh berapa orang nih ke depannya, celah posisi apa yang kosong, dan skill apa aja yang mutlak dibutuhin biar SDM sejalan sama target bisnis. Geser ke kanan atas, ada change agent, dengan fokus di masa depan dan manusia. Peran ini tuh vital banget di zaman yang serba cepat ini. Masih ingat kan waktu tiba-tiba semua orang dipaksa work from home? Nah, agen perubahan inilah yang turun tangan. Anda yang fasilitasi karyawan, atur ulang sistem kerja, biar mereka tetap produktif dan yang paling penting, nggak stres di tengah badai disrupsi. Turun ke kanan bawah, ritmenya agak beda nih. Employee champion. Kita harus selalu ingat kalau manusia itu makhluk emosional, bukan skrup mesin yang bisa diputar sembarangan. Tugas Anda di kuadran ini adalah ngebangun relasi yang tulus, bikin suasana kerja yang nyaman, dan ngelakuin performance appraisal secara adil dan manusiawi. Intinya, mastiin karyawan benar-benar merasa dilibatkan. Terakhir, di kiri bawah ada admin expert. Kalau di sini, ritmenya balik ngebut lagi. Ini murni soal operasional harian yang super sibuk. Anda mesti mastiin semua urusan administratif dan teknologi jalan presisi. Mulai dari masukin data ke sistem database HRS, sampai urusan payroll atau transfer gaji yang nominalnya nggak boleh meleset 1 sen pun. Nah, teori udah kita pegang. Sekarang bagian keempat, 4 tantangan nyata lapangan. Kalau Anda beneran terjun, minimal ada 4 rintangan harian yang menanti. Pertama, talent acquisition atau nyari kandidat yang pas. Kedua, employee management,
buat jaga performa tim. Ketiga, data security sebagai penjaga privasi. Dan keempat, self-development biar Anda sendiri nggak gampang ketinggalan zaman. Dari keempat itu, ada satu realitas pahit soal resiko retensi. Kalau perusahaan gagal ngasih apresiasi atau reward yang layak buat karyawan berkinerja tinggi, grafik loyalitas mereka bakal langsung terjun bebas. Akibatnya gampang ditebak. Karyawan hebat yang dicuekin ini bakal cepat banget dilirik dan dibajak sama perusahaan tetangga. Tantangan lainnya yang gak kalah serius soal privasi. Di HR, Anda itu ibarat pemegang kunci brankas rahasia perusahaan. Anda pegang data gaji, rekam medis, sampai info keluarga. Kalau sampai ceroboh atau nggak punya protokol keamanan yang ketat, dampaknya fatal. Ketidakpahaman di area ini bisa menghancurkan reputasi perusahaan dalam sekejap mata. Masuk ke bagian kelima, arsitektur keahlian praktisi HR. Biar bisa menaklukkan semua tantangan tadi, Anda butuh senjata. Anggap aja kerangka keahlian ini sebagai gudang senjata pribadi Anda. Seorang HR yang tangguh itu butuh kombinasi yang seimbang antara soft skills untuk fondasi interaksi sosial dan hard skills sebagai kerangka teknisnya. Gampangnya begini, soft skills kayak komunikasi yang luwes, kemampuan adaptasi, dan problem solving yang kreatif itu emang ampuh banget buat ngeredam konflik. Tapi, itu aja nggak akan cukup. Anda mutlak banget membackup semua itu pakai hard skills. Anda harus hafal dan paham undang-undang ketenagakerjaan, sistem kontrak, dan jeli baca struktur budaya perusahaan, apakah itu formal atau kasual. Keduanya ini paket komplit yang nggak bisa ditawar. Pada akhirnya, ini adalah kesimpulan dari perjalanan kita. Seorang profesional HR yang sejati itu nggak statis. Anda nggak cuma diam di satu kotak kuadran. Justru sebaliknya, Anda dituntut buat bergerak dinamis melintasi keempat kuadran tadi. Bisa jadi pemikir strategis hari ini, besok jadi pahlawan karyawan, terus berubah jadi ahli admin yang detail. Anda harus bisa beradaptasi kilat dengan apapun yang paling dibutuhin perusahaan di momen itu. Nah, petanya udah kita buka semuanya, mitosnya juga udah hancur lebur. Sekarang, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dari semua kuadran tadi, mana nih yang bakal Anda kuasain duluan buat mulai majuin perusahaan? Ingat, langkah pertama ada di tangan Anda, karena kesuksesan itu murni hak Anda. Terima kasih banyak udah ikut ngebahas materi ini bareng saya. Tetaplah haus akan ilmu dan sampai jumpa.